Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, hatinya ridha bil qadha, dan seluruh aspek kehidupan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang demikian inilah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan berkah dalam hidup kita, dan moga-moga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 10-15 menit ke depan kami ingin mengajak ada 3 akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita jalankan ini akan menjadikan kita sehat. Bahkan ada analisa dokter yang menyampaikan kalau sampai ini semua manusia melaksanakan, saya cuti menjadi dokter. Luar biasa. Apa saja hadirin jamaah rahimakumullah akhlaknya baginda Rasulullah SAW? Yang pertama yang menyehatkan adalah adab akhlak ketika makan dan minum. Ini luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW selalu menyerukan kalau makan dan minum tentunya tangan dicuci terlebih dahulu. Insya Allah kita sudah melewati itu. Pembelajaran sifat dari kemarin corona, kita selalu dijadikan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu cuci tangan, apalagi yang wudu. Maka ini dilatih oleh baginda Rasulullah SAW, kalau mau makan dan minum itu cuci tangan sambil duduk. Bagusnya lagi memang menghadap kiblat, berdoa nang Gusti Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jika bisa, atau hafal. Kalau tidak, minimal mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ketika makan itu diniati niat ibadah, niat untuk supaya kuat ibadah nang Gusti Allah. Maka memakan dan minum yang seperti inilah akan menjadikan roh yang luar biasa, sehingga kita dalam keseharian insya Allah akan menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang baik, dan insya Allah akan menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak kalah pentingnya lagi, baginda Rasulullah SAW kenapa makan dan minum itu bisa menyehatkan? Karena konsepnya baginda Rasulullah SAW itu kalau kondisi lapar makan, alias laparnya kemudian baru makan. Sebelum kenyang berhenti. Kita ini mohon maaf rata-rata itu makan kekenyangan,
bahkan sudah kategori tidak lapar, tetap makan. Karena mungkin sudah ada jatah 1 hari 3 kali atau mungkin 2 kali. Maka walaupun tidak lapar, kadang makan. Bahkan sampai kita kenyang, atau mohon maaf, kita bersendawa baru selesai makan atau minum. Jauh sekali dengan baginda Rasulullah SAW. Apalagi mohon maaf, seringkali kalau kita melihat acara prasmanan, acara pernikahan, atau mungkin acara apalah, mungkin dalam bentuk baca doa, tahlilan maupun yang sejenisnya, hampir sering kita lihat makan minum itu tidak habis. Masya Allah. Jangan. Mulai detik ini kita harus punya prinsip bahwa kalau makan minum harus habis. Kenapa? Orang yang makan minum habis berarti syukur nang Gusti Allah. Kalau makan dan minum tidak habis, berarti dia tidak syukur nang Gusti Allah atas nikmat itu. Sehingga orang makan dan minum tidak habis sama dengan nyumpet rizkine dewi. Jadi kalau orang makan dan minum tidak selesai, itu berarti podo karo nyumpet rizkine dewi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini penting sekali supaya kita jadi waspada dan perhatian. Sebab seringkali kami menjumpai, apalagi prasmanan, sepertiga makanan itu buang. Masya Allah, sepertiga makanan buang. Terus makan sambil berdiri, sambil jalan-jalan, tidak selesai ditaruh, ngambil lagi. Masya Allah. Ini yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu koncone setan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Dan setan itu senengane kufur nang Gusti Allah. Hati-hati hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mulai saat ini diupayakan makan dan minum itu harus habis. Setelah makan dan minum, ucapkan kalimat alhamdulillah. Bukan setelah sendawa, bukan setelah selesai alhamdulillah, tidak. Tapi setelah makan dan minum, ucapkan alhamdulillah minimal. Syukur-syukur apal alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, silakan, malah bagus dilengkapi. Cuma kadang doa-doa mau makan dan setelah makan, ini yang hafal itu rata-rata cucu-cucu anak-anak yang ngaji di TPG Al-Ittihad ini. Barang mohon maaf kena bapake, kena mbahe belas gapal. Masya Allah. Ini jadi renungan kita bersama. Padahal makanan pengen barokah didungoni sih. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, akhlak baginda Rasulullah SAW ketika masuk toilet. Ketika mau masuk toilet, kaki kiri, keluar kaki kanan. Dibiasakan demikian. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Berlawanan dengan yang namanya toilet. Jadi masjid dengan toilet tidak sama. Jangan disamakan. Kenapa? Sebab toilet itu tempatnya setan. Dan di situ ada baksil, ada virus yang ada di toilet itu, sehingga diserukan dengan kaki kiri. Menurut penelitian, kaki kiri itu bersamaan dengan paru-paru, sehingga kalaupun masuk yang namanya virus itu bisa dikeluarkan lagi. Tapi kalau kaki kanan berbarengan dengan kerja jantung, sehingga kalau masuk itu menjadi seluruh tubuh, sehingga pas kalau kemudian kita masuk masjid, kaki kanan energi positif itu akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga doanya pas, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan rahmat panjenengan kepada saya. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Terus kalau kemudian masuk toilet, upayakan sambil duduk. Kenapa? Supaya kotorannya keluar semuanya, sehingga digunakan untuk sholat aman. Keluar dari toilet baca doa, masuk baca doa, keluar baca doa. Ini seringkali kita tidak membiasakan, sehingga lewat begitu saja. Dan doanya antik. Kalau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti di dalam toilet itu setannya luar biasa. Maka kita harus ngerti tata keramanya supaya mohon maaf cek gak dadi koncone setan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu juga keluar. Yang terakhir, akhlak baginda Rasulullah SAW yang menyehatkan lagi adalah ketika tidur. Baginda Rasulullah SAW menyerukan kalau mau tidur wudhu, terus kemudian ke tempat tidurnya itu jangan lupa dikebas-kebasi, di kotorannya itu dibersih-bersihkan. Kenapa? Satu, di samping ada kotorannya, dan yang pasti ada setannya, sehingga perlu dikebas-kebas nih. Jangan langsung tidur. Kita siapkan tempat tidur itu, kemudian baca doa Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Ini juga mengantarkan kita bahwa kenapa kok doa ini ternyata orang tidur itu mirip-mirip dengan mati, atau istilahnya mati kecil, sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Maka baginda Rasulullah SAW berdoa. Terus doanya, zikirnya apa lagi? Baginda Rasulullah SAW tangannya dibuka, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Falak, Al-Falak ya, Falak, kemudian Qul a'udzu birabbinas, ayat kursi, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian ditiupkan ke tangannya, dioleskan ke seluruh tubuh. Apa fadilahnya, manfaatnya? Supaya ada makhluk-makhluk yang lain yang pengen menembus, katakanlah mohon maaf, santet dan sebagainya, insya Allah tidak sampai mengganggu dalam diri kita ketika tidur. Itu levelnya Kanjeng Nabi mengajarkan demikian. Apalagi kita yang sangat mudah dan rentan kena godaan-godaan setan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan yang lainnya lagi, Kanjeng Nabi menyerukan kalau mau tidur baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang ayatnya ada 30. Yang ini siapa membaca ini ketika nanti meninggal dunia, di saat itu ada malaikat Zabaniyah yang siap untuk mukul kita, maka surat Al-Mulk akan menjadi pembela, pengacara kita, sehingga kita tidak sampai dipukul, digebui sama malaikat. Maka ini luar biasa. Baginda Rasulullah SAW menyadarkan demikian. Terus kalau tidur, kalau bisa memang menghadap kiblat, tangan kanan sebagai sandaran. Ini akhlak-akhlak seperti inilah yang kemudian baginda Rasulullah SAW menjadikan sehat luar biasa. Maka menjadi tolak ukur dalam hidup kita masing-masing. Kenapa kok kita tidak sehat? Mohon maaf, kenapa ada beberapa hal dalam tubuh kita yang tidak pas sehingga menimbulkan penyakit? Kadang kalau kita evaluasi, kita teliti, kita jauh dari akhlak baginda Rasulullah SAW, khususnya yang 3 ini. Dan yang sering kali kita pahami tadi itu, makan tidak selesai, makan sambil berdiri dan minum sambil berdiri. Maka naudzubillah min dzalik. Moga-moga kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meniru akhlak-akhlak baginda Rasulullah SAW dan tidak menjadi teman-temannya setan. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini menjadikan hidup kita berkah, diberikan berkah umur kita, rizki kita, keluarga kita, dan moga-moga kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita menjadi anak turun yang soleh dan solehah, dimudahkan semua urusan kita dunia sampai akhirat, dan moga-moga jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.